Halo Bapak dan teman-teman, saya Hizkia. Saya akan mempresentasikan mengenai Assessing Probabilities of Financial Distress of Simniaga Bank. Untuk pada bagian yang pertama, yaitu Financial Distress, mengacu pada periode ketika peminjam, baik individu atau institusi, yang tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemberi pinjaman dan kreditor lainnya. Faktor yang menyebabkan kesulitan dalam hal ini seperti reputasi, leverage, volatilitas pendapatan, jaminan, atau mungkin karena faktor pasar tertentu seperti kondisi dan tingkat ekonomi dari suku bunga. Kemudian model yang digunakan ada dua. Yang pertama adalah menggunakan model 5C dan yang kedua adalah Altman Z-score model. Model yang digunakan ada dua. Yang pertama adalah 5C, kemudian yang kedua adalah Altman Z-score model. Maksud yang pertama yaitu model 5C, di mana variabel independennya terdiri dari capacity, capital, collateral, condition, kemudian variabel dependennya financial distress. Kemudian laporan ini pengumpulan datanya menggunakan data arsip sekunder perusahaan yang didapat dari website PT Bank Simniaga Tbk. Data ini merupakan laporan tahunan PT Bank Simniaga periode 2016 sampai 2020. Kemudian pengukurannya untuk setiap variabel, di mana kapasiti yang bagian pertama ada cash flow, di mana cash flow diukur dengan menjumlahkan cash flow dari operasi ditambah cash flow dari financing ditambah cash flow dari investing. Terus kemudian yang berikutnya ada profitability, pengukurannya berdasarkan cost income ratio. Kemudian liquidity berdasarkan current asset dibagi current liability. Bagian kedua dari bagian capital, mengukurnya equity capital to total loss. Kemudian collateral yaitu dari total asset growth-nya. Lalu condition, dimana yang pertama kondisi credit risk-nya berdasarkan non-performing loans to total loans. Itu yang kedua market risk-nya, price to earning ratio dan market value to book value ratio. Kemudian yang terakhir real GDP rate persen. Kemudian juga dihitung menggunakan logit dan profit. Kemudian clock-nya, dimana logit rumusnya yaitu V SIT sama dengan EXP SIT dibagi 1 plus EXP SIT. Profitnya V SIT sama dengan 1 dibagi akar 2 Pi integral E kurang 0,5 X kuadrat dx, dimana batas atasnya SIT dan batas bawahnya minus tak terhingga. Terus kemudian didapat clock-nya SIT sama dengan ln buka kurung minus ln 1 per lambda IT. Kita masuk bagian kedua, di mana menggunakan Altman Z-score model yang perusahaan non-manufaktur, di mana rumus yang digunakan yaitu Z sama dengan 6,56x1 plus 3,26x2 plus 6,72x3 plus 1,0,5x4, di mana keterangannya x1 adalah rasio modal kerja dibagi total aset, x2 rasio modal laba yang ditahan dibagi total aset, X3 rasio laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, X4 rasio nilai pasar saham atau nilai buku total liabilitas. Dengan cutoff rate-nya, batas tidak bangkrut Z lebih besar daripada 2,6, batas bangkrut Z lebih kecil 1,10, batas abu-abu 1,10, tidak lebih kecil sama dengan Z, lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan 2,6. Jadi nanti jika Z-score-nya lebih besar daripada 2,6, perusahaan dianggap tidak bangkrut. Kemudian kalau lebih kecil dari 1,10, perusahaan bisa dibilang akan bangkrut. Terus kemudian jika di antara keduanya perusahaan masuk ke dalam batas abu-abu. Kemudian masuk profil manajemen kredit, di mana ada langkah-langkah yang diambil oleh PT Bank Simniaga mengenai risiko kreditnya.
apalagi di era COVID-19 pada awal 19 hingga sekarang. Nah, langkah-langkah yang diambil oleh PT Bank Simniaga ini, yang pertama antara lain ada identifikasi dini yang dilakukan sebelum pandemi dimulai di Indonesia atas portofolio dan sektor yang berpotensi terdampak oleh COVID-19 di Cina dan beberapa negara di Asia. Terus yang kemudian menyusun kerangka kerja restrukturisasi kredit terkait relaksasi yang diberlakukan oleh OJK, termasuk penyusunan FAQ, formulir standar template agar restrukturisasi dapat tepat sasaran sesuai arahan dari regulator. Kemudian yang ketiga, tematik portfolio review dan stress test yang dilakukan terhadap debitur-debitur yang berpotensi terdampak oleh pandemi. Yang keempat, monitoring secara ketat atas debitur-debitur yang terdampak dengan memasukkan ke dalam watchlist didukung dengan perbaikan infrastruktur risiko untuk otomasi proses monitoring. Kemudian penyusuan risk appetite dan penambahan jenjang approval selama pandemi untuk sektor-sektor yang terdampak. Kemudian yang terakhir, mengelola dampak terhadap pencadangan kredit dengan melakukan antara lain loss forecast sebagai input untuk unit bisnis. Baik, sekian presentasi dari saya. Maaf apabila penjelasan ini belum selesai karena saya kesulitan dalam menganalisis lebih lanjut. Sekian, saya ucapkan terima kasih.